Pastor Ibu Englin Muti akan bawakan firman Tuhan. Mari berikan aplaus for one and only Ibu Englin Muti. Yes. Amen. Apa kabar Hillsong Kuta? So good to be here. Biasa I usually di Sanur, but pagi hari ini saya ada di sini karena saya sudah kangen sama orang-orang Kuta. Are you ready for the word of God? Can you believe ini sudah masuk minggu pertama di bulan Februari? Yes, sebentar lagi kita rayakan Paskah dan sebentar lagi kita rayakan Natal. Tanggal 1 November kita pasang pohon Natal, guys. Are you good? Well, mari kita angkat tangan kita kepada Raja Yesus dan kita berdoa sebelum kita dengerin firman Tuhan. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, in Jesus name we pray and everybody says amen. You can high five your neighbor dan silakan duduk saudara. Thank you team. Tepuk tangan buat tim praise and worship and everybody yang pelayanan. Amazing. Pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah kitab Yeremia, dan dari kitab Yeremia 7. Dan di kitab Yeremia 7 ini adalah sebuah pesan yang Tuhan minta untuk Yeremia beritakan atau khotbahkan kepada bangsa Israel. Dan ini adalah pesan yang sangat menantang, sehingga Yeremia sendiri dia tidak merasa nyaman untuk memberitakan pesan tersebut, dan mungkin ini salah satu alasan kenapa Yeremia berkata tidak kepada panggilan Tuhan. Dan kalau mau jujur, waktu saya memilih untuk memberitakan firman Tuhan ini, saya juga merasa gimana gitu saudara. Karena memang firman Tuhan ini agak menantang. Kenapa menantang? Karena firman Tuhan ini tidak, kedengaran di telinga itu tidak terlalu enak untuk didengar. Jadi saya mempersiapkan hati dan pikiran saudara saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi banyak daripada kita tahu bahwa banyak hal yang seharusnya kita dengarkan, kita nggak mau dengar. Benar? Banyak hal yang seharusnya kita dengarkan untuk berubah dan bertumbuh, kebanyakan kali kita memilih untuk tidak mau dengar. Right? Siapa yang suka dengar statement ini? Yuk makan babi guling yuk. Suka kan? Yuk makan goreng-gorengan yuk. Tapi suami saya paling suka kalau diajak yuk makan babi guling yuk. Karena di rumah kami jarang sekali ada daging babi saudara, karena menjaga kesehatan saudara. Jadi waktu diajak yuk Eka Muti makan babi guling yuk, dia langsung let's go gitu kan. Terus ada statement yang satu lagi yang berkata jangan makan babi guling karena kolesterolnya udah tinggi. Nah dari dua statement ini, makan babi guling adalah statement yang sangat menyenangkan di telinga banyak orang, right? Tapi statement yang kedua adalah jangan makan babi guling karena kolesterolnya sudah tinggi. Tidak terlalu enak didengar karena apa? Karena sebuah larangan, tapi larangan ini mendatangkan umur panjang, membawa keselamatan kepada nyawa saudara. Itu yang terjadi dengan firman Tuhan ini. Nah, salah satu statement ini, kita mungkin pagi hari ini saya percaya bahwa beberapa daripada kita atau banyak daripada kita, saya percaya Tuhan bawa ke tempat ini untuk menyelamatkan jiwa saudara. Untuk mendengarkan sesuatu yang akan menyelamatkan saudara dan saya dari sesuatu yang akan menghancurkan saudara. John Wesley, dia berkata demikian, akan muncul di screen dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, saya akan baca bahasa Indonesianya. Dia bilang begini, pengetahuan tanpa pertobatan hanyalah obor yang akan menerangi manusia ke neraka. Tarik napas panjang-panjang, lepaskan.
Pengetahuan tanpa pertobatan hanyalah obor yang akan menerangi manusia ke neraka. Dengan menunda pertobatan, dosa akan menguat dan hati akan mengeras, saudara. Semakin lama es membeku, semakin sulit untuk dipecahkan. Saudara, Tuhan tidak mencari gereja yang ramai, saudara. Enggak. Tuhan enggak cari gereja yang ramai, yang terkenal. Tuhan cari gereja yang penuh dengan orang-orang berdosa yang memilih untuk bertobat. Dan saya percaya bahwa gereja Hillsong bukan akan menjadi gereja yang ramai aja, yang terkenal karena pujian penyembahannya, tapi gereja Hillsong akan menjadi gereja yang dipenuhi dengan orang-orang berdosa yang memilih untuk bertobat. Pertobatan itu bukan uninstall dosa, tapi masih simpan backup, saudara. Karena Tuhan tidak panggil kita untuk manage dosa kita. Tuhan gak panggil kita untuk memanage dosa kita. Ada amin. Tuhan panggil kita untuk meninggalkan, lari jauh-jauh dari dosa kita. Itu yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Sedangkan di dalam kitab Yeremia 7 yang tadi saya katakan ini tentang Yeremia berkhotbah kepada bangsa Israel. Di dalam Yeremia 7 ini bangsa Israel sedang ada di dalam sebuah krisis moral. Kenapa mereka ada dalam krisis moral? Karena mereka bukan saja tidak ada pengetahuan tentang moral yang benar, tapi mereka dipimpin selama bertahun-tahun oleh raja yang jahat, saudara. Udah gak ada pengetahuan tentang moral yang benar, dipimpin oleh raja yang jahat, tambah anjlok lagi moral mereka. Jadi mereka hidup di dalam masalah immoral yang terjadi pada saat itu. Dan ketika Yeremia dilahirkan, dia dilahirkan di tahun di mana seorang raja yang bernama Raja Manasye memimpin. You have to know, Raja Manasye adalah raja paling jahat di zaman itu comparing to raja-raja sebelumnya. Dia adalah the top evil king at the time. Jadi waktu Yeremia dilahirkan, dia dilahirkan di dalam kepemimpinan Raja Manasye. Beberapa tahun setelah Yeremia bertumbuh dewasa, Raja Manasye digantikan dengan seorang raja yang bernama Raja Yosia. Now, this is a good news. Karena Raja Yosia adalah raja yang baik, raja yang cinta Tuhan. Jadi waktu Raja Yosia masuk ke dalam taktanya memerintah, dia memutuskan untuk semua hal-hal yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, di pemerintahan sebelumnya dia akan musnahkan. Dia akan gantikan dengan segala sesuatu yang baik. Dan dia memulainya dari dalam bait Allah. Karena waktu Raja Manasye bertakhta, dia membawa segala sesuatu yang jelek, yang hancur, dia bawa masuk ke dalam bait Allah. So Raja Yosia mulai masuk, dia memperbaiki pemerintahannya, it's so funny. Dia memperbaikinya dimulai dari dalam bait Allah. Dan yang dia lakukan adalah dia membawa kembali penyembahan ke dalam bait Allah. Nah waktu ini terjadi, waktu Yosia mulai memperlakukan bait Allah seperti yang seharusnya dia perlakukan, membawa kembali penyembahan kepada dalam bait Allah, kepada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang kembali ke bait Allah. Orang-orang mulai datang ke kebaktian ke dalam rumah Tuhan sampai-sampai gak ada tempat. Sampai-sampai terjadinya overflow di gereja tersebut, di bait Allah tersebut. Karena apa? Karena orang-orang mulai datang menikmati hadirat Tuhan, menikmati penyembahan kepada Tuhan yang benar. Mereka keluar dari rumah Tuhan, mereka pergi, mereka undang teman-teman mereka, yuk ke Sunset Road yuk. Ikut kebaktian yuk. Karena Tuhan ada di situ, karena something is happening. Akhirnya terjadilah revival. Waktu saya baca cerita ini, saya ingat bahwa sounds like Hillsong Bali. Can I tell you, every year di Hillsong Bali, kenaikan attendance itu 25%, saudara. Sampai 26%. Januari kemarin kenaikan lagi 26% in attendance. In Kuta dan di Sanur. This is revival, saudara. Ini adalah kebangunan rohani yang Tuhan sedang lakukan di dalam rumah ini. Tapi waktu Yeremia melihat terjadinya revival di dalam bait Allah, Tuhan berbicara kepada Yeremia. Tuhan berbicara kepada Yeremia dan Tuhan bilang, kamu harus khotbahkan ini kepada bangsaku,
kepada orang-orang yang sudah rajin bergereja ini. Dan kita akan baca apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Are you ready? Alright. Di dalam Yeremia 7 ayat 1 sampai 2. Di dalam terjemahan baru di situ dikatakan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia daripada bunyinya. Ayat 2. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini. Dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini. Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhan. Ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Maka aku diam bersama kamu di tempat ini. Kalau Message Bible-nya berkata demikian. Clean up your act. The way you live, the things you do, so I can make home with you in this place. Imagine gak kalau saudara pas masuk kebaktian terus orang-orang yang pegang core flutes. Bukan tulis welcome home. Bukan come as you are, tapi tulis clean up your act. Saudara gak akan langsung masuk kebaktian kali. Saudara pergi kemana gitu, ke Seminyak gitu ya, ke makan di mana gitu. Because it's not really inviting, right? Ayat 4 dia berkata, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi ini by Tuhan. By Tuhan, by Tuhan. Bahasa Inggrisnya, don't for a minute believe that the lies being spoken here. This is God's temple, God's temple, God's temple. Dengan kata lain saudara, kita nih sebagai jemaat Hillsong terkenal kita passionate di dalam pujian penyembahan kita, amin. Kita passionate di dalam connect group kita passionate di dalam memberi, kita passionate di dalam melayani, kita passionate di dalam apa lagi? Mission trip, kita passionate di dalam pergi ke penjara untuk membantu banyak orang. We passionate to do a lot of things for God. Tapi pertanyaannya gini, and segala sesuatu yang kita passionate for God, it's good, it's awesome, Tuhan suka itu. Tapi pertanyaannya, apakah saudara orang yang sama? Ketika saudara passionate di dalam rumah Tuhan, apakah saudara orang yang sama? Waktu saudara ada di luar sana, Senin sampai Sabtu, saudara passionate juga tentang Tuhan, ataukah saudara berbeda? Tarik nafas. Karena kalau kita mau jujur saudara, hampir semua daripada kita di tempat ini, kita bergumul dengan hidup di hari Minggu, dan hidup Senin sampai Sabtu itu biar bisa sinkron. Benar? Kita bergumul soal itu. Kebanyakan kita masih ada yang namanya kesenjangan rohani, saudara. Di dalam hari-hari kita. Kesenjangan hari Minggu, wah luar biasa banget. Right? Senin sampai Sabtu, biasa di luar. Hari Minggu kita kelihatan rohani banget, tapi Senin sampai Sabtu kita tidak kelihatan rohani, saudara. Listen to this. Bersikap beragama di hari Minggu tidaklah sama dengan menghidupi kehidupan yang taat setiap hari. Tahun 2011, kalau nggak salah 2010 akhir. Itu tahun kedua kami merintis gereja jauh sebelum Hillsong. Dan waktu itu karena gerejanya masih kecil, nggak ada duit ya, jadi apapun yang dikasih gedung gratis kami ambil, saudara. Jadi waktu itu kami lagi butuh gedung. Dan tiba-tiba kami dikasih tahu kalau kami diberikan sebuah gedung night club untuk kebaktian setiap hari Minggu. Dan gedung night club ini adalah salah satu gedung night club terbaik pada saat itu di area sana, saudara. And then kami dikasih tahu boleh pakai gedung night clubnya, oke? Nanti bayar aja soundman, kasih uang rokok lah 300.000 katanya. Semua langsung, apaan Ibu Pendeta ngomong rokok di atas panggung? But that's what the pemilik night club itu bilang, saudara. Jadi kita bilang, oke, kita akan memberkati soundman-nya untuk beli nasi babi guling, right? Oke, 300.000 saudara. So kita pakailah night club tersebut. Waktu kami pakai itu, terus ada satu teman kami yang kenal baik sama pemiliknya, datang kepada saya dan Eka, terus dia bilang gini, pemilik night club ini pinter loh. Terus aku bilang, kenapa dia pintar? Iya, karena dia kasih gereja pakai di hari Minggu night club ini untuk menebus dosa dia dari Senin sampai Sabtu.
Saya saat itu poker face pokoknya. Ya, oke, siap. Tapi waktu saya lagi siapin khotbah ini, kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga saya. Dan saya berpikir, bukankah kita seperti itu juga? Tanpa kita sadarin, saudara, kita datang ke gereja as our lucky charm untuk kembali lagi ke Senin sampai, jadi kita datang top up hari Minggu. Pulsanya sudah habis. Jadi hari Minggu kita datang top up so we can go back to our Monday to Saturday. Ya masih ada nih kasih karunia-Nya kan. Udah ambil hari Minggu kan, Tuhan sudah ampuni di hari Minggu. Waktu saya datang angkat tangan, Tuhan ampuni saya, Tuhan udah ampuni, Let's do it again. Let's do it again. Let's make that song. Let's do it again. Monday to Saturday, right? Hari Minggu datang top up lagi gitu kan. Bukankah itu happens to so many of us? Kita menggunakan satu hari, yaitu hari Minggu sebagai our lucky charm untuk datang dan top up kerohanian kita lagi. Tapi ayat 5 berkata, di dalam bahasa Inggris, The Message Bible, dia berkata, only if you clean up your act. Hanya ketika kita clean up our act. Oke, ketika kita hidup sungguh-sungguh memperbaiki tingkah laku kita, maka Tuhan mau diam dan tinggal bersama kita. Karena kalau Tuhan tinggal di dalam kita, tinggal bersama kita, berkatnya tinggal bersama kita, perlindungan Allah tinggal bersama kita, segala yang surga punya tinggal bersama kita, saudara. Nah 90 menit ikut kebaktian di gereja dan mengatakan, Tuhan I love you, ampuni aku akan segala dosaku, itu bukan pertobatan, saudara. Itu bukan pertobatan. Pertobatan bukan datang ke gereja dan say I'm sorry kepada Tuhan. Pertobatan bukan ketika kita ikut ambil perjamuan, saudara. Itu bukan pertobatan, itu remembrance. Itu mengingat apa yang Tuhan lakukan. Ingat aja gak cukup, saudara. Pertobatan bukan ketika kita ngaku dosa kepada pendeta. So pagi hari ini, saya mau ajak kita semua dalam 18 menit ke depan untuk belajar tentang apa sih pertobatan itu. Are we ready? Oke, number 1, are you ready? Siapa yang mencatat pagi hari ini? Kalau nggak mencatat, kenapa? Kenapa nggak mencatat? Orang yang mencatat duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama Yesus Kristus. Oke, number 1. 3 hal tentang pertobatan. Pertobatan bukanlah penyesalan semata. Pertobatan bukanlah penyesalan semata. Pertobatan bukan saja ketika kita terjadinya penyesalan di dalam diri kita akan semua kesalahan yang kita buat. Pertobatan bukan tentang saying I'm sorry kepada Tuhan. Pertobatan itu bukan feeling, saudara. Bukan perasaan, saudara. Pertobatan itu bukan bilang sorry untuk bikin kita feel good about ourselves. Ya, anak saya yang terakhir, yang bungsu namanya Roman, dia berumur 6 tahun. Dia sangat lucu, dia baik banget, tapi dia belum bertobat, saudara. Dia belum terima Tuhan dan memang pertobatan ini masih dalam proses. Kami kemarin doa puasa 21 hari, salah satu beban doa adalah berdoa buat Roman terima Yesus Kristus dan menjalani proses pertobatan. Why saya bilang dia belum bertobat? Karena kita ada rule buat Roman, boleh pakai Mi Pad-nya, screen time 2 jam sehari. Right? Nah kalau 2 jam sudah habis, dia suka minta papanya, bonus time. Yes, top up bonus time gitu kan. Dan saya suka, kami ajarin dia untuk kalau waktunya sudah selesai, you have to be okay with that, okay? Nggak boleh marah, nggak boleh tantrum, you have to accept it. Oke, Mami, Daddy, waktu 2 jam selesai, dia datang, dia marah, dia tantrum. Pokoknya dia bilang pokoknya keluar dan semua rasa sakit hati karena waktunya sudah habis. Dan kita akan bilang kepada Roman, we agree on this, the time is up, udah selesai. Dia bilang, but I want it, you don't love me anymore. Wow, I don't know drama-drama ini lahirnya dari mana, saudara. Dan kadang-kadang, bukan kadang, sering kalau saya lagi sibuk dan kita berdua lagi, suara kami naik tuh. Ya kan? Ada orang tua di sini yang nggak naik suara? Wah, luar biasa rohani.
Terus saya keluarlah roh kupang saya tuh. Roman, mata udah kumur. Tambah lagi dia nangis, semakin saya naik dia semakin naik lebih tinggi gitu oktavnya kan. Terus saya bilang no, I'm not gonna talk to you sampai kamu calm down. Jadi saya ajarin dia kalau calm down you have to take a deep breath, let it go, calm down. Terus dia pergi ke corner dia calm down gitu. Gitu kan, terus dia kembali, I already calm down. Terus and then I said, and I'm sorry, okay? I'm sorry. Terus aku bilang, good job Roman, good job. Terus dia datang lagi, but I still want bonus time. Lihat di sini Roman meminta pengampunan untuk dia apa? Feel good about himself. Bukan karena dia mengerti tentang bertobat. Banyak daripada kita say sorry kepada Tuhan supaya kita feel good about ourselves. And that's okay untuk feel good about ourselves. Tapi pertobatan bukan untuk membuat kita feel good about ourselves. Itu bukan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar menyesal dan say sorry. Kasih tahu kiri kanan saudara, bertobat ngana. Karena kadang kita minta maaf bukan karena kita mengerti kesalahan kita. Iya kan, bapak-bapak dengerin. Karena kadang kita minta maaf bukan karena kita mengerti kesalahan kita, tapi karena kita ketahuan berbuat salah. Pandang saja lurus kepada salib Yesus guys, jangan lihat pasangan saudara. Kita minta maaf karena kita kepergok berbuat salah, bukan karena kita menyesal untuk bisa berubah, tapi kepergok. Dan sudah kepergok, minta maaf. Terus kita duduk, merasa sedih gitu karena mungkin yang orang yang kita asking for forgiveness masih like, give me time. Kita duduk dalam kesedihan. Dan kita mulai menyesal, tapi menyesalnya bukan karena kita mau berubah, tapi karena kita apa tadi? Kepergok, berbuat salah. Dan bukan kesedihan, penyesalan karena kita mau berubah. Now listen to this, dalam firman Tuhan ada dua macam kesedihan saudara. Oke, dua macam kesedihan. Ada kesedihan menurut kehendak manusia dan kesedihan menurut kehendak Allah. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10, Paulus tulis di situ, saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan, tetapi saya senang, Paulus berkata, sekarang bukan karena hatimu menjadi sedih, melainkan karena kesedihanmu itu membuat kelakuanmu berubah. Memang kesedihanmu itu sejalan dengan kehendak Allah, jadi kami tidak merugikan kalian. Right? Saya bilang itu kepada diri saya waktu Roman sedih. Apa yang Mami lakukan kepadamu tidak merugikan Mami. Karena kesedihan itu akan berubah kamu. Ayat 10 berkata, sebab kesedihan seperti itu menghasilkan perubahan hati. Yang mendatangkan keselamatan. Dan orang tidak akan menyesal atas hal itu. Sebaliknya, kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian. Kesedihan menurut kehendak manusia itu pasif adanya, saudara. Karena kesedihan berfokus kepada rasa malu atau shame atau dipermalukan. Kesedihan menurut kehendak kita akan membuat kita duduk terpuruk di dalam kesedihan, mulai mengasihani diri kita sendiri karena kita kepergok. Kita mulai sedih, oh my God, aku ketahuan bohong. Saya ketahuan bohong, saya ketahuan melakukan ini. I'm not gonna go to church anymore. Nanti what everybody gonna say about me. Saya nggak akan ke connect group lagi karena mereka udah tahu aku bohong. Mereka udah tahu. Itu namanya kesedihan menurut kehendak manusia. Kita terpuruk di dalam kesedihan kita. And you know what? Setan paling suka hal tersebut. Paling suka waktu kita tuh sedih mengasihani diri kita sendiri dan terpuruk dan gak mau bangkit untuk berubah. Saudara tahu bahasa kasihnya si jahat adalah shame.
dipermalukan. Atau rasa malu itu adalah bahasa kasihnya si jahat. Kesedihan menurut kehendak kita akan membuat kita duduk terpuruk. Dan itu yang paling disukai sama si jahat. Karena ketika si jahat membuat kita duduk, diam, sedih di dalam keterpurukan kita, disitulah kita tidak akan melihat adanya perubahan. Shame will make us see no change. Rasa malu atau dipermalukan gak akan membuat kita untuk bisa melihat sebuah perubahan. Kesedihan yang hanya sejalan dengan kehendak manusia menghasilkan kematian, saudara. Kematian di sini artinya kita terpuruk dan di dalam rasa malu kita, dan kita tidak akan pernah bangkit untuk berubah. Kita tidak akan pernah bangkit untuk berbalik kepada jalan yang benar. Kita bisa datang kepada Tuhan setiap hari Minggu. Mungkin setiap malam berdoa, kita minta ampun setiap hari. Tapi kalau kita tidak mengambil langkah iman untuk bangkit dari keterpurukan kita dan melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, itu bukan pertobatan, saudara. Sedangkan kesedihan yang dipimpin oleh Roh Kudus sifatnya aktif, oke? Manusia sifatnya pasif, Roh Kudus sifatnya aktif. Kita tidak duduk terpuruk, tapi kita akan bangkit dan meminta Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan U-turn, berubah. Untuk kembali kepada jalan yang benar. So tadi number 1 apa? Pertobatan bukanlah penyesalan semata. Nomor 2, pertobatan bukanlah pengakuan dosa semata. Di sini ada choir, gitu kan? Pertobatan bukanlah pengakuan dosa semata. Pertobatan juga bukan waktu saudara datang sama connect group leader saudara, sama leader saudara, sama pendeta saudara, dan saudara ngaku dosa itu. Benar, Tuhan itu Allah yang setia. Dia dengar pengakuan dosa kita. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan membersihkan kita dari semua kesalahan kita. Dia menunggu kita untuk datang dan ia ingin mengampuni saya dan saudara. Tapi pengakuan dosa tidak sama dengan pertobatan, saudara. Minta ampun tapi gak berubah itu kayak mandi gak pakai sabun. Basah iya, bersih belum tentu. Catat itu. Terus ada yang bilang, saya biasa mandi gak pakai sabun, pastor. Pakai abu. Mandi tanpa sabun. Basah iya, bersih belum tentu. Oke, arti dari pengakuan atau confession adalah, ini artinya, setuju dengan cara pandang Tuhan akan dosa. Oke, agree. Dengan cara pandang Tuhan akan dosa. Kata pengakuan atau confession di dalam perjanjian baru pakai bahasa Yunani atau Greek itu dikatakan homolegeos. Homo artinya same, legeos artinya speech, artinya same speech atau perkataan yang sama atau setuju bersama. Jadi apapun yang Tuhan katakan akan dosa, saya dan saudara harus setuju akan apa pendapat Tuhan tentang dosa. Oke? Itu baru namanya pertobatan. Kita setuju, kita agree together. Oke, bahwa dosa seperti ini. Nah, kalau dunia melihat dosa itu dan dunia berkata, "Enggak apa-apa kok, just do it again." Everybody's doing it. Right? Sleeping together, everybody's doing it. Right? Bohong sama suami, everybody doing it. Right? Can I tell you, khotbah hari ini bukan untuk anybody. Bukan juga buat suami saudara yang jarang bantu saudara atau nggak pernah bantu saudara di dalam rumah. Oke, bukan buat suami seperti itu, oke? Dan bukan juga buat istri saudara yang selalu komplain kenapa suami saya nggak pernah bantu saya di rumah, kerjanya hanya nonton bola aja gitu kan? Bukan untuk itu seperti itu, saya nggak lagi curhat, oke? Oh, tadi sampai mana kok ngomongnya curhat gitu ya? Kalau dunia berkata tentang dosa, just do it, everybody doing it. It's a trend, it's vibing now, you know, just doing it. Tapi Tuhan melihat dosa sebagai alat yang bisa menghancurkan hidup kita. Jadi Tuhan
itu benci dosa, bukan benci saudara. Tuhan benci apa yang dosa bisa lakukan di dalam kehidupan saudara. Yaitu menghancurkan hidup saudara dan menjauhkan saudara dan saya dari Tuhan. Tuhan gak pernah lari dari saudara, kitanya yang lari dari Tuhan. Why? Karena dosa. Dosa menghancurkan kita. Tapi Tuhan melihat dosa itu tidak membantu tapi menghancurkan. Dosa itu distraktif, kasih Tuhan melihat kita, kalau Tuhan lihat kita hancur tuh, dia sedih saudara. Dia sedih kalau orang-orang hidup dalam dosa, dia sedih lihat orang-orang anak-anak yang dia cintai hancur. Dia gak benci saudara, dia benci dosanya. Jadi kita manusia kalau lihat orang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, jangan benci orangnya. Berdoa untuk orang itu kembali, berdoa untuk Tuhan melepaskan dia dari ikatan dosa itu. Pertanyaannya, apakah kita melihat cara Tuhan lihat dosa kita? Karena kalau saudara tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat tentang dosa, maka pengakuan dosa kita itu tidak ada gunanya saudara. Tidak ada powernya. Pengakuan dosa adalah setuju dengan cara pandang Tuhan akan dosa. So number 1 tadi adalah pertobatan bukanlah penyesalan semata. Nomor 2, pertobatan bukanlah pengakuan dosa semata. Saya punya 4 menit, let's finish with very good point. Number 3, pertobatan adalah berbalik ke jalan yang benar. Bahasa Inggrisnya bilang making a U-turn. Oke? Pertobatan adalah ketika kita merubah sikap dan behavior kita untuk merubah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang sebentar lagi akan jatuh ke jurang kebinasaan, kita rubah, memutuskan untuk kembali kepada jalan yang benar. Kisah para Rasul 26 ayat 20 berkata, perjanjian baru terjemahan baru 2. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pertobatan bukan semata-mata penyesalan dan pengakuan saudara. Pertobatan adalah tindakan berbalik, muter balik ke jalan yang benar. Tadi saya bilang pertobatan bukan tentang feeling saudara. Pertobatan itu adalah keputusan untuk kita mengambil tindakan. Tadi saya bilang muter balik, tapi itu sebenarnya the root word atau kata aslinya dari bahasa Ibrani adalah return. Kembali, mutar balik. Kalau sudah salah jalan, kalau saudara pakai GPS, kalau salah jalan kan dia bilang apa? Putar balik ya. Putar balik, make a U-turn. You wrong way, make a U-turn gitu kan. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya itu GPS, kita lebih percaya pengalaman kita. Right? Padahal GPS ini ya, saya mau bilang dia 6-7 lah sama Tuhan ya. 6-7 gitu kan. Dia udah tahu what's ahead. Right? Itu ada pekerjaan jalan yang kamu gak bisa tembus. Make a U-turn. Muter balik. Nah ini yang dikatakan Yeremia kepada bangsa Israel ketika mereka datang ke Bait Allah. The Message Bible ya. Hari ini interesting. Yeremia nih luar biasa. Anyway, Tuhan bilang ke Yeremia. Ini Yeremia yang bilang kepada manusia-manusia. Dia bilang gini, use your head. Itu kayak orang Kupang banget atau orang Ambon, orang Medan. Pakai otakmu gitu kan. Use your head. Do you think you can rob and murder and have sex with the neighborhood wives? Oh my gosh. Tell lies non-stop. Worship the local gods. And buy every novel religious commodity on the market, and then march into the temple, set apart for my worship, and say we're safe. Thinking that the place itself gives you a license to go on with all these outrageous sacrilegious. This is crazy. Ini yang namanya kembali hari Minggu untuk top up. Ya, sesungguhnya percuma saja kamu percaya kepada kata dusta, kamu mencuri, membunuh, berzina, memberi kesaksian dusta, mempersembahkan kurban kepada Baal dan menyembah dewa-dewa yang tidak
kamu kenal. Setelah semua itu kamu lakukan, kamu datang menghadap aku di sini, di rumahku sendiri dan berkata kami aman. Kemudian kamu melanjutkan perbuatanmu yang keji. Datang gereja seminggu sekali tidak memberikan kita lampu hijau, saudara. Untuk merasa aman, untuk kembali Senin sampai Sabtu, do it again. Right? Datang ke gereja tanpa pertobatan tidak akan menuntun kita kepada transformasi, saudara. Siapa yang mau ditransformasi Tuhan di 2026? Siapa yang mau? Yang angkat tangan nggak mau bertobat? Oke. Yang angkat tangan bilang kiri kanan bertobat ngana. Band boleh bisa naik, yang namanya band boleh naik. Worship team. Saudara, kita bisa dengerin firman ini dan berkata dalam hati, oh harusnya suami aku ikut kebaktian nih hari ini, biar dia bertobat. Harusnya teman aku yang suka ngomongin aku tuh ikut kebaktian biar dia bisa bertobat. Harusnya tetangga aku yang suka marah-marah ikut kebaktian biar dia bertobat. Nah. Firman ini buat saya. Ini waktunya bertobat. Karena pertobatan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil untuk bertobat hari ini mempengaruhi generasi ke depan. Bukan hanya membawa dampak kepada kehidupan pribadi kita, tapi kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada lingkungan kita, kepada banjar kita, right? Kepada kelurahan kita, kabupaten kita, pulau kita, negara kita. Amin. Ada dampak generasional. Ayah saya seorang pendeta di Pulau Timor. Dia adalah generasi pertama di keluarganya untuk menjadi pendeta. Tapi you have to know, my dad is a very, very naughty boy. Okay? Dia grow up, opa saya meninggal waktu dia masih teenager. Dia anak pertama, jadi dia act tough. Dia coba melindungi keluarganya dengan coba menjadi, bisa fight, bisa kerja. Dia sampai sempat back in the days, Mama selalu bilang, dulu tuh hidupnya gelap, Englin. Bukan hanya gelap karena listrik nggak ada. Tapi hidup dalam kegelapan percaya yang, roh-roh yang aneh-aneh gitu loh. Yang, what do you call that? Okultisme. Jadi papa saya tuh sempat dimandikan apa gitu loh. Supaya dia kuat. Dia tuh gak tinggi, saudara. Makanya saya juga gak tinggi. Dia gak tinggi-tinggi amat. Mungkin berapa lah? 1,7, 1,6, 1,5 kali ya. Tapi dia gak ada orang yang berani untuk ajak dia fight gitu. Dia kecil-kecil gitu loh, mau datang kayak Goliat juga dia swing wide. Jadi dia benar-benar nakal. Dia gak kenal Tuhan, dia lahir Kristen tapi sekedar KTP dan ya ikut Natal bla bla bla. One day ada KKR, kebaktian kebangunan rohani buat mereka yang gak ngerti arti KKR. Ada KKR terjadi di Kupang. Dan karena di Kupang itu pada zaman itu gak banyak entertainment ya saudara. Gak ada bioskop, nothing, listrik aja juga gak ada kali. Jadi kalau ada KKR itu sebuah entertainment for the whole city. Jadi mereka semua pergi, anak nakal pun pergi, anak baik pergi. Terus waktu lagi kebaktian berlangsung, pendeta ini challenge untuk orang terima Tuhan. Right? Terima Tuhan. Terus karena Kupang kecil saudara, everybody knows everybody's business, So tiba-tiba waktu ada altar call, ada satu perempuan lari dari belakang ke depan sambil nangis ke altar untuk terima Tuhan. And all these naughty boys knows who that woman is, include my dad. Mereka tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan pelacur yang sudah menghancurkan banyak rumah tangga. Papa saya berdiri di belakang, dia lihat. Didoakan, perempuan ini doakan, nangis terima Tuhan. Papa saya lihat. Terus dia merasa something within him. Dan dia bilang, dia kasih tahu, dia cerita, waktu itu papa doa, Tuhan kalau kamu bisa selamatkan perempuan itu, bisa gak kamu ampuni dosa saya? Papa lari ke depan, ke altar call. Dia menyerahkan hidupnya bagi Yesus.
dia memutuskan untuk berbalik ke jalan yang benar. Dia memutuskan untuk bertobat. Tapi datang ke altar itu adalah the beginning, adalah langkah awal. Memanggil dan meminta Yesus untuk masuk ke dalam hidupnya. Mulai saat itu dia melalui proses pertobatan itu. It's a long journey. Dan akhirnya long story short, dia ikut sekolah Alkitab. Dia merintis gereja Pantekosta, karismatik ya. Mungkin pada saat itu baru ada GPDI satu di Kupang dan Papa. Dan dia mulai ngerintis, saudara. Perintisannya bukanlah perintisan yang gampang. Sebelum dia ngerintis buka kebaktian hari Minggu, dia bawa gitar, saudara, dan ajak teman-temannya yang nakal itu ke pasar, saudara. Pasar adalah tempat entertainment. Kalau kita sekarang ke Seminyak kan enggak, apa-apa ke pasar. Dia taruh itu kerat botol lah, dia naik ke atas kan dia pendek. Dia mulai khotbahin tentang Yesus. Dia ajak semua orang bernyanyi dan memuji Tuhan. Salah satu choir yang ikut dia adalah mama saya. belum jadian. Lama-kelamaan mungkin jatuh cinta, ini si John Ado ini. Ya gitu kan. Tapi can we stand up? Mari kita bangkit berdiri. Tapi keputusan Papa untuk memberikan diri kepada Yesus dan bertobat merubah sejarah masa depan kita. Masa depan saya. Kalau Papa pada saat itu tidak mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengambil keputusan untuk melakukan perubahan hidup, saya percaya saya nggak akan ada di sini. Saya percaya saya nggak akan hidup di dalam Tuhan. Saya percaya saya nggak akan kenal Tuhan. Dan saya percaya saya nggak akan lakukan apa yang saya lakukan sekarang. Tapi karena ada keputusan satu orang untuk terima Yesus, berbalik kepada jalan yang benar, melakukan semua proses tersebut, saya generasi berikut dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Saya generasi berikut dapat memberitakan firman Tuhan pagi hari ini kepada banyak orang. So keputusan kita untuk bertobat bukan keputusan yang hanya untuk saat ini, saudara, tapi untuk generasi akan datang. Mari kita angkat tangan kita kepada Raja Yesus. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba berdoa Engkau tercurah Tuhan Yesus. Buat hati yang keras Tuhan Engkau lembutkan. Tuhan, hamba berdoa mulai detik ini, biarlah setiap hati mengambil keputusan untuk berbalik kepada jalan yang benar, untuk bertobat dan melakukan kehendak-Mu. In Jesus name I pray. Jesus name, can we sing? Can we worship?